Saya lawan saya itu jago di ground fightingnya karena ada 12 kali dia menang, 8 kali menang dalam kuncian, dan itu yang harus saya antisipasi nanti di pertandingan di tanggal 18. Jelang debut JK Saragi di UFC, di mana JK akan melawan fighter Amerika yaitu Jesse Butler. Dalam partai debutnya kali ini, fighter asal Simalungun itu mendapatkan lawan yang memiliki basic grappling dan submission. Mengetahui hal tersebut, JK tak ingin hanya mengandalkan skill striking yang dimilikinya. JK Saragi mengakui bahwa dirinya terus membenahi kekurangannya, yaitu dalam pertarungan bawah atau ground fighting. Harus berangkat ke Amerika untuk berlatih dan harus jauh dari keluarga, dari teman-teman, dan terutama itu juga jauh dari makanan-makanan yang sering kita makan di Indonesia. Untuk persiapan khusus pasti ada. Persiapan khusus yaitu mengisi kekurangan-kekurangan saya seperti di ground fighting ataupun gulat ataupun wrestlingnya. Itu saya persiapkan di sini. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mengingatkan kekurangan saya. Yang mana fighter berjulukan si tendangan maut itu memang terkenal ganas saat adu striking. Bahkan di promotor lamanya yaitu One Pride MMA, JK bisa dibilang tak terkalahkan saat pertandingan berlangsung di atas. Tak sedikit juga fighter yang harus menanggung tajamnya skill striking yang dimiliki oleh JK Saragi. Walaupun begitu, JK Saragi masih memiliki PR yang banyak dalam permainan bawah. Terbukti dari 3 kekalahan JK Saragi dalam karir MMA profesionalnya terjadi saat permainan bawah atau terkena kuncian. Selama karir MMA profesionalnya, JK Saragi belum pernah mengalami kekalahan knockout saat pertarungan striking. Bahkan fighter unggulan di Road to UFC season pertama harus merasakan kerasnya pukulan JK Saragi. Walaupun memiliki perbedaan postur yang cukup signifikan, JK berhasil membuat Ki Won Bin tertidur di atas oktagon. Namun dalam debutnya nanti, JK harus menghadapi fighter yang berpengalaman dalam permainan ground. Saya semenjak keluarnya jadwal saya debut di UFC pasti senang dan bisa menambah semangat saya untuk tetap berlatih dan selalu mengisi kekurangan-kekurangan yang saya miliki untuk bertanding di UFC. Saya lawan saya itu jago di ground fightingnya karena ada 12 kali dia menang, 8 kali menang dalam kuncian, dan itu yang harus saya antisipasi nanti di pertandingan di tanggal 18 November. Yang mana diketahui ketakutan seorang striker adalah menghadapi fighter yang berpengalaman di bawah. Bahkan Rotang yang merupakan juara dunia Muay Thai dapat dikalahkan dengan mudah oleh Demetrius Johnson. Dalam duel yang digelar 4 ronde tersebut menggunakan aturan Muay Thai dan MMA, di mana masing-masing ronde dilangsungkan secara bergantian dengan aturan yang berbeda. Ronde pertama berlangsung dengan aturan Muay Thai, namun Demetrius Johnson berhasil survive dari ronde tersebut. Walaupun fighter berjulukan DJ tersebut harus menahan gempuran striking dari Roteng. Duel itu merupakan partai debut bagi Roteng mencoba kerasnya pertandingan MMA.
Kemudian ronde kedua berlangsung dengan menggunakan aturan MMA, di mana dengan mudahnya Demetrius Johnson melakukan setup dan membuat juara dunia Muay Thai tersebut tertidur di atas oktagon. Walaupun begitu, jika hanya menguasai gulat ataupun wrestling juga belum cukup untuk bertarung di MMA. Pasalnya akan sangat kesulitan jika mendapatkan lawan yang sangat sulit untuk di takedown. Seperti pada duel Eko Roni melawan Denny Kingat yang lalu, Eko cukup kesulitan melancarkan permainan groundnya. Menimbang pertandingan digelar di Lumpen Boxing Stadium yang sangat menguntungkan bagi para striker. Sehingga dalam pertarungan MMA, fighter dituntut agar dapat menguasai skill striking maupun grappling. Belajar dari hal tersebut, tentu Jaka Saragi harus memperdalam skill striking dan grappling yang dimilikinya agar dapat survive dan berprestasi di ajang MMA pimpinan Dana White tersebut.